Jadi habatus sauda itu banyak sekali ya di riwayat-riwayat hadisnya. Nah, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berobatlah kamu dengan habatus sauda. Sesungguhnya dalam habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali asam atau kematian. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil program hamil. Jadi habatus sauda itu banyak sekali ya di riwayat-riwayat hadisnya. Nah, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, berobatlah kamu dengan habatus sauda. Sesungguhnya dalam habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali asam atau kematian. Kalau kita tahu bahasa asam itu kalau nggak tahu ya, karena saya bukan ahli bahasanya, tapi setahu saya bahwa kalau mati itu kan maut ya. Nah, ini asam, kematian apa? Dulu saya dikasih pemahaman dari guru saya bahwa asam itu artinya kematian organ. Contoh, kalau organ ginjalnya sudah tidak ada kencing, ya tidak ada kencing lagi, tidak ada BAK-nya, itu sudah mati organ ginjalnya, maka tidak bisa kita hidupkan kembali dengan habatus sauda. Tetapi kalau dia masih ada air seninya atau kencingnya tadi, itu masih bisa kita, artinya ada harapan dari pengobatan ya, dengan pengobatan. Nah, itu tentang, saya pahami tentang asyam ya, bukan maut ya. Jadi habatus sauda mengobati. Kalau jaringan itu organnya udah mati kan nggak bisa dihidupkan. Seperti kalau kaki, tangan, jari tangan terpotong kemudian sudah membusuk ya, itu kan nggak ada jaringan yang hidupnya lagi kan, itu nggak bisa ditumbuhkan lagi. Tapi kalau kita selamatkan jaringan-jaringan yang masih hidup di sekitarnya, nah, bisa kita obati dengan habatus sauda. Nah, jadi para ulama itu membahas ya, menjelaskan bahwa ia menyembuhkan segala penyakit yang timbul karena adanya unsur basah. Tetapi habatus sauda tidak dikonsumsi sendirian sebagai obat, melainkan kadang-kadang digunakan campuran obat lain dan kadang-kadang digunakan sendiri tanpa campuran, tergantung dengan kebutuhan penyakit. Jadi artinya di sini kita harus sinergi herba, ya. Sebaiknya jangan mengkonsumsi habatus sauda tunggal, kecuali dengan penyakit-penyakit yang akut. Tapi kalau penyakit itu sudah subakut ke atas, harus dilakukan sinergi herba. Kalau jadi manfaat ilmiah ya sudah diteliti. Nah, bisa teman-teman nanti baca di buku Keajaiban Tibbun Nabawi dan juga di Zadul Ma'ad ya. Jadi manusia itu di suatu titik ya, manusia itu kan wajar dalam tubuhnya itu ada virus yang masuk, bakteri dan parasit itu yang menyerang tubuh kita melalui kulit, melalui saluran pencernaan saat kita makan, membran ya dari mata kita melek kayak gini, ada kuman yang masuk ya, dan juga sistem urin kita, dan juga hal-hal yang akan masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menyerang tubuh kita. Nah, ini kalau kita tidak dibekali namanya kekebalan tubuh, imunitas, itu kita akan mudah sekali rentan terjadi penyakit. Nah, Allah sudah memberikan bekal pada tubuh kita namanya kekuatan fitrah atau imunitas. Tapi imunitas kita itu dengan seiringnya waktu, seiringnya kegiatan kita, terus juga seiring dengan apa yang kita makan, seiring dengan apa yang kita minum, itu dia akan bisa mengalami kemunduran imunitas. Nah, kemunduran imunitas ini tentu akan sudah tahu ya pencipta kita, ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan mengalami seperti itu. Maka kita
tidak dibiarkan saja, diberi bekal ilmu pengetahuan bagaimana cara penjagaan kesehatan kita, menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu menciptakan tadi sistem kekebalan tubuh ya, yang akan berusaha untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita ya, lewat kotoran, lewat bersin, lewat air mata ya. Nah, itu satu mekanisme pengenyahan dari yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, sistem ini disebut dengan ya tadi kekebalan imunitas. Di sini ada sistem fagosinasis, ada yang sel darah putih kita tuh makanin yang zat-zat yang anti zat-zat virus tadi ya, virus, bakteri, kuman, zat asing itu dia fagosit dimakan. Dan juga ada struktur tubuh kita, ada namanya sel-sel khusus gitu ya dalam tubuh kita. Nah, hal itu akan dituntaskan ya untuk dinyahkan dalam tubuh kita. Kekebalan tubuh kita itu namanya ada kekebalan alami, ada disebut dengan natural immunity ya. Secara alami kan kalau kita terserang virus itu kan tubuh kita akan berusaha untuk membuangnya. Namun karena tadi seiringnya waktu ya, itu kita perlu asupan dari luar ya, karena kita juga makan tiap hari, minum tiap hari, hirup udara setiap waktu ngirup udara. Nah, maka akan banyak sekali racun-racun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kita membutuhkan sel-sel kekebalan tubuh itu kuat kembali. Nah, sebagai boosternya untuk menguatkan sel-sel tubuh itu telah diteliti bahwa suatu habat disebut dengan jintan hitam atau habatus sauda atau Nigella sativa ini bisa meningkatkan sistem imun yang Allah ciptakan tadi kepada kita. Dia akan menguatkan sistem fagositosis sel-sel imun kita, ya. Di dalam tubuh kita ada interferon, ada sistem pelengkap komplement. Nah, itu semua dilengkapi, dikuatkan oleh habatus sauda. Sehingga hadis itu yang menjelaskan bahwa berobatlah kamu dengan habatus sauda itu bisa mengobati semua penyakit kecuali asam. Karena ini tadi dia menguatkan semua sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita itu, dari sistem sel limfosit T, dari interferon segala macam itu dia kuatkan ya. Nah, ini habatus sauda ya. Jadi dia kekebalan tubuh kita dalam ini habatus sauda bisa menguatkan tadi. Dan juga sifat dari habatus sauda tadi kering dan panas ya, dan sangat tepat untuk penyakit-penyakit yang akut. Tapi kita ingat bahwa habatus sauda sangat baik juga mengobati semua penyakit, tetapi dia harus disinergikan dengan herba yang bersifat lembab. Ya. Jadi tidak hanya yang panas tapi juga yang dingin diberikan, disinergikan. Kalau kita mengkonsumsi habatus sauda, imbangi dengan herba yang dingin. Ya. Apalagi yang usianya udah 30 tahun ke atas itu nggak bisa hanya konsumsi habatus sauda. Aku mau makan habatus sauda aja ya. Oke. Nah, untuk Bu Marhama bertanya tadi, bolehkah ibu hamil mengkonsumsinya? Habatus sauda itu sangat baik ya untuk penulangan. Apalagi ibu hamil itu kan dia membutuhkan lebih banyak kalsium alami ya, magnesium dalam tubuhnya buat pertumbuhan janin. Sehingga kalau ibu hamil biasanya kan pada umumnya kan dikasih tablet kalsium. Nah, sebaiknya pakai yang alami aja. Nah, kita berikan habatus sauda tapi dosis yang kecil saja. Kalau habatus sauda kapsul bisa dikonsumsi 1 kali 1, tapi pada trimester pertama saja 1 sampai 3 bulan. Kalau 5, 6, 7, 8 saya 5, 6, 7 itu saya sarankan enggak konsumsi ya. Jadi H4 ya.
1, 2, 3, konsumsilah 1 kali 1 habatus sauda kapsul, kemudian 4, 5, 6 trimester kedua, itu enggak usah, cukup kalau mau yang ada habatus saudanya tapi dia kan enggak dosisnya kecil dan sinerginya banyak, itu seperti kopi 7 elemen atau HNI Coffee, itu aman aja. Dari trimester 1, 2, dan 3 aman dikonsumsi ya. Nah, tapi kalau dia bentuk kapsul, apalagi tunggal kayak gini, itu dosis kecil, 4, 5, 6 stop, kemudian bisa dikonsumsi lagi 7, 8, 9 dengan dosis bisa 3 kali 1 atau Prokumin ya, 3 kali 1. Nah, jadi boleh ya Bu. Nah. Lalu tentang habatus sauda lagi ya. Ini saya ini bahwa sebenarnya sudah banyak ya di riset dalam dokter-dokter Islam maupun non-Muslim ya yang mengadakan penelitian tentang habatus sauda. Ternyata memang betul habatus sauda itu bisa sebagai anti kanker ya, dan itu dicoba. Kemudian juga terbukti juga antivirus. Jadi kalau sekarang kita lagi musim virus corona ini, saya anjurkan teman-teman rutinkan minum herba yang mengandung habatus sauda. Itu meningkatkan imunitas kita. Tadi dari apa aja? Dari kekebalan kita yang alami, kekebalan yang spesifik, kekebalan ini menjadi tubuh kita menjadi lebih kebal gitu ya. Dan pada binatang percobaan bahwa dilakukan percobaan, pertumbuhan sel kanker itu berhenti dengan pemberian habatus sauda. Luar biasa ya. Dan ini tidak hanya satu orang yang meneliti tentang sel kanker ini. Mereka juga diteliti dari beberapa orang yang mendapatkan suplemen habatus sauda ini, ternyata sel-sel kanker itu mengalami pemberhentian ya, mengalami pengecilan ya, begitu. Tidak tumbuh dengan pemberian habatus sauda. Dan juga bakteri Streptococcus ya. Bakteri-bakteri yang ada yang nempel tubuh kita itu dengan pemberian habatus sauda itu bisa mengalami penghambatan pertumbuhan dan bahkan bisa mati. Jadi antiseptik dan antibiotik yang sangat alami gitu ya habatus sauda. Dan jadi beberapa penelitian mendukung adanya pengaruh antibakteri dalam ekstrak habatus sauda, maksudnya bakteri-bakteri gram positif. Banyak sekali manfaat yang lain yang penelitian-penelitian lain tentang habatus sauda. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa habatus sauda itu bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali asam ya. Dan penjelasan tentang kekebalan tubuh menegaskan bahwa satu-satunya sistem unik yang memiliki senjata spesifik untuk membunuh setiap penyakit itu adalah kekebalan tubuh kita, sebab sel-sel pemakan dari dalam fagosit kita ini memakan sel darah putih kita, menghancurkan bakteri penyerang, memotong-motong, merusak bakteri atau virus yang masuk. Nah, di atas permukaan tubuh mengikatkan diri. Nah, itu secara masif ya. Di sana masuklah habatus sauda, kekebalan tubuh kita ya. Mukjizat dari habatus sauda, silakan nanti teman-teman baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan virus, kuman, bakteri, dan juga Allah yang menciptakan habatus sauda ya. Di mana-mana sistem ini luar biasa ya. Jadi bahwa habatus sauda itu bisa meningkatkan ya, mengaktifkan kekebalan spesifik atau kekebalan yang didapat, karena bisa meningkatkan kadar ini loh, kadar sel-sel T pembantu, T helper namanya, sel-sel penekan ya, dan juga sel-sel yang ada dalam tubuh kita, sel limfosit itu. Ini tim. Jadi teman-teman jangan ragu nih, untuk kekebalan tubuh kita selama di masa pandemi ini, wajib teman-teman konsumsi habatus sauda plus zaitun ya. Habatus sauda, zaitun, sari kurma, ini 3 jangan tinggal, tambahin madu. 4 ini herba sebaiknya wajib kita rutinkan ya. Insya Allah tubuh kita jadi luar biasa sehat ya, insya Allah ya. Amin. Dan
Habatus sauda terdapat penyembuhan kata Rasulullah tadi ya dari setiap penyakit karena ia memperbaiki dan menguatkan sistem kekebalan, suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ya. Tubuh kita itu bisa self healing, penyembuhan sendiri, tetapi sering gagal karena apa? Karena makanan junk food, minuman yang tidak baik ya, sehingga kita seharusnya bisa tubuh kita memperbaiki diri sendiri gagal dengan seharusnya itu yang bisa memperbaiki diri gagal. Kenapa? Karena tadi konsumsinya kita ketahui kita nggak juga bisa sampai 100 bahwa kita harus bersih dari makanan-makanan yang ada yang steril semua, nggak bisa juga gitu ya, atau makanan-makanan yang super alami. Nah, maka solusinya itu dengan konsumsi habatus sauda. Nah, oke. Nah, kemudian hal yang penting tentang habatus sauda. Habatus sauda itu ada ya dalam habatus sauda itu kalau diekstrak ya ada dalam bentuk minyak, ada kan bubuk. Nah, bubuk kemudian diekstrak ya, bukan hanya misalnya ambil biji habatus sauda ditumbuk-tumbuk kemudian dikapsul. Salah ya. Kalau ini yang saya pegang ini kapsul habatus sauda. Bukan berarti habatus sauda diambil, kemudian ditumbuk-tumbuk, masukin kapsul. Tetapi karena kita mau ambil zat aktif di sini, itu diekstrak dulu, diekstrak dan baru dikapsulkan, ya. Nah, itu yang membedakan juga. Yang membedakan khasiat suatu herba, misalnya ada banyak habatus sauda. Kita lihat aja kayak madu atau juga kurma ya, kurma dari harga yang murah 1 kilonya mungkin cuma 20.000 sampai harganya 400.000. Nah kita bisa bedakan rasanya, bedakan bentuknya gitu ya. Dan nah begitu juga dengan habatus sauda ya. Kalau ini habatus sauda kita ambil yang dipanennya pas waktu panen, memang waktunya dipanen. Kemudian cara pengelolaan yang benar dan pemberiannya di dalam kapsul, karena ini bukan simplisia tetapi ekstrak. Ya, jangan salah, nanti biasanya ada orang di simplisia dimasukin di kapsul, itu pembohongan ya. Karena simplisia nggak bisa dalam kapsul, dianya yang dalam kapsul itu ekstrak, yang sudah diekstrak, nah itu yang dikonsumsi. Dan juga ada yang diekstrak kemudian dalam bentuk minyak, ya minyak habatus sauda. Nah, ya. Nah, ini kita tahu takaran-takarannya insya Allah dengan yang ada di botolnya ya, sudah dilakukan, ini insya Allah aman ya dikonsumsi. Baik, itu ya teman-teman tentang habatus sauda. Nah, siapa saja orang-orang yang sebaiknya tidak mengkonsumsi habatus sauda? Kalau habatus sauda itu dosisnya yang tunggal tadi, misalnya habatus sauda pada 4, 5, 6 kehamilan, sebaiknya itu dihindari. Lalu tunggal, apalagi pada kasus demam tinggi, pemberian habatus sauda tunggal itu tidak dianjurkan. Karena kita tahu dia kering dan panas, harus diimbangi dengan herba dingin ya. Pemberian apa? Kita kasih ekstra sari kurma ya, pemberian sari kurma atau ekstraput itu dengan habatus sauda bisa. Ya, sehingga dia tidak menyebabkan makin tingginya, dia tinggi panasnya kemudian diimbangi dan akhirnya sistem kekebalannya jalan, ini bersinergi dia dan panasnya turun ya. Itu. Kalau saya sendiri dulu awal-awal pernah konsumsi habatus sauda ya. Habatus sauda saya nggak sebutkan merek lain gitu. Itu awal-awalnya saya mengalami batuk sampai nggak sembuh-sembuh gitu. Oh, ini saya salah dalam cara penggunaan habatus sauda ya. Nah, saya perbaiki, kemudian saya tetap minum habatus sauda dengan minum juga madu ya dan beberapa herba lainnya. Alhamdulillah batuk itu sembuh dan saya mengkonsumsi habatus sauda malah tambah enak ya, bukan dulu sampai batuk terus gitu ya. Nah,
ada yang ditanyakan, saya lihat di sini. Dan apa sih manfaat-manfaatnya? Banyak sekali ya. Jadi pada kasus gangguan kepala ya, sakit kepala, pemberian habatus sauda itu sangat efektif ya. Jadi kalau yang sering sakit kepala, minum habatus sauda, minum prokumin. Ya. Yang masalahnya ada pada pencernaan, gangguan pencernaan, minum habatus sauda. Itu sangat baik memperbaiki sistem pencernaan, ya. Nah, pada orang yang gangguan pencernaan, itu sistem kekebalan tubuhnya T helpernya itu terganggu banget gitu. Maka bantulah dengan habatus sauda. Mengkonsumsi habatus sauda sangat baik, itu membantu sel-sel tubuhnya, sel kekebalan tubuhnya juga akhirnya bisa mengobati masalah pencernaannya. Lalu juga untuk turun kolesterol ya, selain konsumsi minyak zaitun, konsumsi habatus sauda. Ya, dan terbukti dengan saya pemberian habatus sauda, sari kurma, zaitun, orang yang dalam waktu 3 hari diperiksa hari keempatnya tuh labnya normal, luar biasa ya. Punya sifat anti kanker tadi si habatus sauda, dan juga sangat baik itu melawan bakteri, virus, parasit. Jadi yang punya lagi flu, lagi ada masalah infeksi saluran pernapasan, lagi ada jadinya bengkak, pembengkakan peradangan, itu konsumsilah habatus sauda. Yang ada saudanya kan kalau di HN itu ada prokumin, habat, prokumin propolis, atau juga habatus sauda kapsul gitu ya. Dan juga mengendalikan gula darah. Pada orang yang kencing manis, itu penggunaan habatus sauda itu sangat baik sekali ya. Dimana ada jurnalnya bahwa dilakukan studi pemberian habatus sauda pada pasien yang gula darahnya tinggi, itu menjadi gula darahnya jadi di angka normal dengan pemberian habatus sauda ya. Dan juga yang punya sering masalah nih jerawat, yang ada sering jerawatan, itu konsumsi habatus sauda. Ya. Dan juga yang ada masalah itu nyeri-nyeri sendi, rematik, suka dingin-dingin kaki tangannya, konsumsi habatus sauda. Dan juga yang keracunan. Nah, keracunan apa? Misalnya dia keracunan makanan, keracunan minuman, atau juga keracunan yang lain ya, termakan obat-obatan, itu segera berikan karena dia meluap cepat, berikan yang bentuk minyak ya, seperti kalau kita bisa berikan prokumin propolis tetes di bawah lidah. Nah, ini sebagai penawar racun yang cepat. Insya Allah itu ya teman-teman tentang habatus sauda. Semoga bisa membantu.